warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia juga tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Selain kita sehat, kita juga bahagia. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu kelas pemimpin untuk berdoa. Semua duduk. Ya. Awal mulai. Semoga dengan doa kita ini nanti kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 11 IPS 2. Yang pertama Adi Saputra, Zahra. Yang terakhir Alvina Sakit. Kita doakan ya semoga teman kita yang sudah berangkat, terutama yang sakit, untuk pertemuan selanjutnya bisa berkumpul lagi dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Dan Bapak ingatkan sekarang ini sedang musim penghujan, tolong untuk jaga kesehatan. Bapak minta coba dicek kebersihan dan kerapian diri kalian sendiri dan juga di sekitar tempat duduk kalian. Sudah rapi? Yang masih ada sampah, Bapak minta tolong dibuang sampah. Untuk mengecek semangat kalian, Bapak ada permainan. Nanti yang biru, Bapak minta untuk maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Kita mulai ya? Ya. Ini sekarang bukan percobaan, tapi benar. Kita coba. Tepuk pagi. Ya. Ya. Oke. Yang lain kalau berdiri. Beri tepuk tangan. Bapak akan mencoba mengulas kembali apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Angkat tangan yang ingat. Materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kenapa kehidupan yang demokratis itu penting bagi bangsa Indonesia? Yang bisa angkat tangan. Izin menjawab. Ya. Karena dengan kehidupan yang demokratis kita dapat menikmati hak-hak kita sebagai warga negara, ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh persamaan kedudukan baik dalam hukum maupun pemerintah. Oke, bagus sekali. Dan untuk pelajaran kita hari ini itu ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Jadi salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis yaitu salah satunya, jadi yang pertama Pak, bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi yang kita bahas ataupun kita pelajari hari ini itu tentang hukum. Apa itu hukum? Aturan. Ada siapa? Oke. Aturan. Ada yang lain? Undang-undang. Tata tertib. Penjara. Oke, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan. Coba Bapak ini tampilkan gambar. Ini gambar apa? Lalu lintas. Itu
merupakan salah satu bentuk hukum ataupun aturan yang ada di masyarakat. Sebelum kita bahas lebih jauh, Bapak juga perlu sampaikan di sini tentang kompetensi dasar. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah tentang pengetahuan. Kelompok serta dapat mengkonsumsikan atau Indonesia dengan benar dan benar. Itu tujuan pembelajaran berkaitan dengan kompetensi pengetahuan. Untuk tujuan pembelajaran apakah berhasil ataupun belum, ini ada beberapa bentuk penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Kemudian ruang lingkup materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama pengertian dan makna hukum. Kemudian yang kedua unsur-unsur hukum. Kemudian penggolongan hukum. Keempat tujuan hukum. Yang kelima tentang tata hukum di Indonesia. Jadi nanti kalian secara berkelompok membahas, mengulas dengan cara berdiskusi tentang materi-materi ini. Masih ingat kelompoknya? Masih. Oke, kalau masih, Bapak minta sekarang silakan untuk berkelompok kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang hukum yang sebelum berdiskusi Bapak akan tayangkan sebuah video, nanti tolong untuk diamati. Bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya mempunyai sifat selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya yang disebut dengan makhluk sosial. Agar dalam masyarakat tidak terjadi kekacauan, agar tercipta ketertiban, perlu adanya suatu kekuasaan berupa petunjuk yang mengatur bagaimana sesungguhnya orang-orang bertingkah laku atau bersikap tindak dalam hidup dan masyarakat. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, Mbak. Bahwa manusia hidup di masyarakat membutuhkan aturan atau hukum agar tercipta ketertiban dan keteraturan. Ya, bagus sekali. Berikutnya. Halaman yang pertama Bapak sudah cantumkan tentang tujuan dari pembelajaran. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dibagi tugasnya. Jangan hanya satu orang yang bekerja, tapi semuanya bekerja. Sudah dituangkan di LKPD ya? Sudah, story-nya. Sudah dituangkan di sini? Sudah. Silakan bagi kelompok yang sudah siap bisa maju ke depan. Yang lain teman-teman. Sebelumnya saya buka
sebagai moderator. Saya Rizky Metasari sebagai pemaparan materi. Dari Surudi pemaparan materi. Ya, Maulana Surudi sebagai sesi tanya jawab. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang penggolongan hukum Berdasarkan isinya. Penggolongan hukum berdasarkan isinya yaitu pertama hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Azhar Bimawati. Izin bertanya, contoh hukum publik itu bagaimana? Izin dijawab. Yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan fungsional pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat satu sama lain. Sekiranya cukup, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Untuk hukum berdasarkan sumbernya itu dibedakan ataupun dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum undang-undang. Itu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sampai di sini yang ditanyakan? Oke. Kalau cukup, kita simpulkan bersama-sama dari awal sampai akhir materi yang sudah kita pelajari. Yang unsur-unsur hukum apa saja? Mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. oke. Ya, itu tentang unsur-unsur hukum. Gimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Apa yang kalian peroleh? Ilmu tentang apa? Tentang hukum. Semoga nanti kalian menjadi ahli-ahli hukum yang ada di ini. Nah, kalian silakan buka grup WhatsApp. Di grup WhatsApp tersebut sudah Bapak bagikan link penilaian. Jadi silakan kalian buka. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada sesuai dengan petunjuk yang sudah dicantumkan di link tersebut. Silakan bisa dimulai. Ada kesulitan? Belum. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, perlu Bapak sampaikan kan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lembaga peradilan di Indonesia. Jadi setelah mempelajari hukum, selanjutnya kita akan mempelajari tentang lembaga peradilan. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian dan Bapak minta untuk kembali kerjanya bisa dikumpulkan. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Bapak minta salah satu ketua kelas pimpin berdoa, Mas Haji. Di tempat duduk. Siap. Mulai. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali.